Jadi kenapa aku memilih lahiran secara sesar atau C-section? Sebenarnya dari awal itu aku nggak ada niatan sama sekali untuk melahirkan secara sesar. Bahkan aku tanya beberapa rumah sakit lewat DM, lewat WA, itu tentang biaya melahirkan secara normal. Aku nggak tanya sama sekali biaya untuk melahirkan sesar. Aku udah rajin olahraga, waktu itu juga aku masih bekerja aktif, terus juga aku naik turun tangga, ngepel jongkok, terus juga berjemur, terus aku juga rutin jalan kaki, banyakin stretching, dengerin musik klasik. Pokoknya banyak hal-hal yang aku lakukan supaya aku tuh bisa lahiran secara normal. Setiap aku cek rutin ke dokter spesialis kandungan juga, aku tanyanya, "Dok, ini bisa melahirkan secara normal atau enggak?" gitu. Dokter-dokter yang aku temui juga bilang kalau aku bisa melahirkan secara normal, plus mereka juga dukung keputusan aku. Tapi setelah kandungan aku makin membesar dan juga dicek, ternyata bayi di dalam kandungan aku atau anak pertama aku itu beratnya udah mencapai 3,6 kiloan. Nah, terus mendekati HPL aku tuh nggak kunjung-kunjung mules gitu. Kata dokter tunggu beberapa hari lagi sambil aku rutin cek, nanti kalau misalnya nggak sampai mules juga akan diinduksi. Nah, setelah HPL plus 5, malam-malamnya tuh aku kayak mules, tapi bukan mules yang sampai nggak bisa ditahan gitu. Tiba-tiba, baru mules sebentar, ketuban aku tuh udah rembes duluan. Nah, di situ aku langsung pergi ke rumah sakit. Nah, pas ketuban rembes itu aku nggak ngerasain mules sama sekali, jadi mulesnya tuh udah bener-bener hilang. Nah, sampai di rumah sakit aku cek ini dan itu. Jadi keadaannya kepala anak aku ini udah masuk panggul tapi dia agak miring posisinya gitu. Jadi belum benar-benar lurus. Nah, terus ternyata diameter kepala anak aku ini lumayan gede. Pembukaan itu kan sampai pembukaan 10 cm gitu. Nah, sedangkan kepala anak aku ini diameternya udah 9,8 cm. Terus pas di USG juga ternyata anak aku ini lumayan gemoy. Dia itu udah beratnya mencapai 3,8 kg. Nah, dengan berbagai kondisi seperti itu, kayak ketuban udah rembes duluan, diameter kepala anak aku udah gede, terus ditambah dianya juga udah gemoy, udah berat gitu kan. Dan juga posisi kepala anak aku ini masih miring. Jadi dokter menyarankan aku dan suami itu supaya aku mau untuk lahiran sesar. Nah, setelah selesai aku operasi, dokternya juga bilang ke aku dan keluarga aku kalau pas selesai anaknya keluar itu, ketuban aku pas-pasan habis gitu. Jadi nggak kebayang kalau misalnya aku nunggu-nunggu bersikeras lahiran normal, tapi malah jadi mengancam nyawa anak aku dan akunya juga. Terus anak aku yang kedua juga nggak bisa lahiran normal karena jarak antara anak pertama dan kedua itu dekat, cuman 1 tahunan. Jadi kalau aku tetap mau lahiran normal anak kedua juga resikonya sangat tinggi, bisa pendarahan dan juga komplikasi dan berefek ke yang lain-lainnya. Aku tuh sampai dapat omongan, ya kenapa nggak tunggu diinduksi aja, ntar juga mules. Orang dulu mah posisi bayinya miring juga masih bisa aja ngelahirin secara normal. Terus udah gitu sih, itu anaknya 3,5 kilo tapi bisa lahiran normal. Please lah jangan sama-samain orang lain dengan kita gitu kan. Kalau misalnya semuanya sama ya semuanya juga lahirannya normal. Jadi jangan samain orang yang lahiran itu sama kayak lagi sakit perut mencret. Jadi kalau ada orang yang lahiran itu udah ikut seneng aja gitu.